ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wa aliha ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfah lana indal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aydun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul adzim. Jamaah sholat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan-sampeyan semuanya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbahagia. Satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Kembali kita sama-sama renungkan ayat yang ke-107 kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dengan imannya tadi dia beramal kebaikan, amal soleh, dilandasi karena imannya terhadap Allah, maka Allah telah siapkan surga Firdaus baginya. Nah, sampeyan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan sampeyan-sampeyan semuanya itu tampak orang yang senantiasa melakukan amal-amal ibadah, amal yang soleh. Alhamdulillah, ketika kita bersama menyambut malam pertama bulan Ramadan itu, kita masih ingat yang biasanya kita habis sholat isya, habis sholat sunat ba'da isya, langsung kita tinggalkan masjid. Itu dulu. Nah, kadang-kala ada yang tidak usah pakai melaksanakan sholat ba'da isya, langsung pulang. Pertama kita menyambut bulan Ramadan itu sampai seminggu, akhirnya sampai hampir jam 9 kita baru melakukan sholat sunat tarawih. Nunggu pengumuman, nggak pulang-pulang sampai. Kenapa? Karena sampai ingin untuk dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab masih ingat kalau sampai di awal bulan Rajab itu sampai dan saya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa ballighna Ramadan. Nah, sampai sekarang doanya dikabulkan oleh Allah. Sekarang sudah di hari yang ke-20 bulan Ramadan, dan alhamdulillah
kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu Pak Toyo mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang kita masih diberikan hidup, alhamdulillah, di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kegembiraan kita, kebahagiaan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu bagaimana sikap kita? Nah alhamdulillah, saya dan sampean diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dapat menggunakan kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Nah, Al-Quran tadi surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Nah, mudah-mudahan amal kebaikan kita, amal soleh kita betul-betul dilandasi karena Allah, sehingga sekecil apapun perbuatan kebaikan kita mendatangkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dan sampean akan menempati yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Firdaus. Nah ini kayaknya model-model potongan sampean semuanya ini yang akan menempati surga Firdaus. Lalu diingatkan, diberitahu oleh Allah, khalidina fiha la yaruna anha khiwala. Nah itu sampean dan saya nanti kalau sampean sudah berada di surga Firdaus, saya dan sampean tidak ingin untuk pindah dari tempat itu. Nah lalu saya cuma mengingatkan kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah. Saya ingatkan, al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 kelompok. Nah kira-kira 4 kelompok ini kita tergolong di dalamnya apa tidak? Kita telah sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya ini tergolong ini. Alhamdulillah, seandainya kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud sampai malam, kita melakukan sholat isya berjamaah, nilainya kita sudah tahu ketika kita membahas sholat berjamaah. Sholat isya berjamaah nilainya sama dengan melaksanakan ibadah separuh malam. Kalau kita melakukan sholat subuh berjamaah, nilainya diberi oleh Allah sama dengan ibadah semalam subuh. Itu aja yang kita pakai menjaga. Kalau kita mau tahajud berat, nggak bisa bangun malam umpamanya, kita menggunakan yang berupaya untuk sholat isya bersamaan, sholat subuh berjamaah. Sudah diberikan oleh Allah kemuliaan yang seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bulan Ramadan ini kita habis buka, lalu kita tidak ingin makan banyak-banyak karena khawatir nanti kalau makan banyak nanti ketika sholat tarawih nanti berat, akhirnya makan cukup membatalkan puasa. Makan sekarang seadanya sedikit-sedikit, terus ikuti segera berangkat ke masjid untuk mempersiapkan diri sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan sebagainya, sampai berupaya di dalam 1 bulan ini melaksanakan sholat witir. Lalu ini nanti dijadikan sebuah kebiasaan setelah ditinggalkan bulan Ramadan, sholat tahajudnya, sholat witirnya akan menjadi kebiasaan buat kita. Ini berarti upaya dalam rangka meningkatkan iman kita. Lalu sama-sama masih dalam nisfu Sya'ban beberapa waktu yang lalu, sampai dan saya baca Yasin 3 kali. Nisfu Sya'ban itu sebelum membaca Yasin yang pertama, sampai diajak sama-sama untuk memohon kepada Allah supaya diberi panjang umur, barokah untuk ibadah. Alhamdulillah, permintaan sampai dikabulkan oleh Allah. Buktinya sampai sekarang masih diberi kesempatan hidup. Nah, doa kita dikabulkan. Nah, mudah-mudahan hidup kita adalah hidup yang barokah. Lalu nomor 2,
ketika sampai sebelum membaca Yasin yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah. Lalu sampai diberi oleh rezeki oleh Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan. Seandainya sampai diberi duit banyak tapi tidak ada kesehatan, berangkat ke masjid. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah bisa menjaga sehingga iman kita kokoh, tidak bercampur. Jangan sampai dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Walatal bisul hak bil batil, kata Allah. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Istilah bahasa sekarang itu oplosan. Sekarang ini jangan sampai yang baik dan yang jelek dioplos. Ibarat beras yang baik kualitasnya dicampur dengan beras yang jadikan satu. Ngoplos terus namanya. Termasuk diantaranya sekarang ini minyak juga dioplos. Minyak itu sudah dioplos, ukurannya dikurangi lagi. Masya Allah. Karena apa? Karena tidak sadar bahwa dirinya sudah dikuasai oleh penyakit. Karena cintanya terhadap dunia, padahal keduniaan itu semuanya kelak pasti kita tinggalkan. Saya kali-kali cerita, saya dulu jamaah saya sekarang sudah meninggal. Jamaah saya ketika itu rumah atau kamar kos-kosannya itu lebih 120 kamar. Kalau sampai tidak percaya, saya antarkan. Ayo. Lebih 120 kamar. Meninggal itu satu kamar saja di bawah. Apalagi sampai dia tidak punya kamar-kamar. Apa yang di bawah? Alhamdulillah kamar sampai diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur itu. Kenapa? Karena sampai saya berupaya menggunakan dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai dari sana minta kepada Allah ketika di nisfu Sya'ban itu diawali dengan kita membaca Surah Yasin, minta dengan keberkahan Surah Yasin diberi rezeki yang banyak, yang barokah untuk ibadah. Alhamdulillah. Lalu yang Yasin yang ketiga, sampai dan saya sebelum membaca Yasin kita sudah diajak sama-sama memohon kepada Allah supaya dikokohkan iman, dikokohkan Islam kita. Kita kepingin mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Nah ini perjuangan, sehingga dalam kondisi yang demikian itu kita mengajak diri kita untuk kita latih dalam rangka untuk mempersiapkan kematian kita masing-masing. Nah kalau ini terjadi pada diri kita, insya Allah, sehingga iman senantiasa kita kokohkan sehingga tidak bercampur aduk iman kita. Iman yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ujungnya ditutup oleh Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau saya dan sampai kepingin nanti kembali di hadapan Allah dengan ridhonya Allah, maka di dalam kita melaksanakan kehidupan ini jangan sampai kita sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu. Maka imannya dijaga. Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian semuanya, karena dengan puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Sampai dasar harus lurus, jangan sampai puasa niat untuk mendapatkan kesehatan. Kalau kita puasa niatnya supaya kita sehat, berarti kita niatnya bukan beribadah. Ada tujuan liwairillah. Tapi niat ibadah semata karena Allah, yang dengan ibadah karena Allah itu Allah yang akan memberikan rezeki berupa kesehatan. Dijaga, niatnya ditutup dalam diri kita, bahwa tadi sudah saya katakan hanya
hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid yang harus kita kokohkan. Sehingga dengan itu, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan akan menjadi bernilai di sisi Allah dan kelak akan menjadi bekal kehidupan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan ini susah-susah kalau kita minta supaya dikokohkan iman, dikokohkan Islam, lalu kita baca Yasin, lalu menghadapi satu Ramadan kita bersemangat sampai alhamdulillah di Masjid At-Thayyib yang saya pertama waktu itu sampai di sana penuh, belakang itu penuh. Nah kemarin pas malam berapa itu 19 ya, kebetulan sebetulnya jadwal saya nggak bisa, kebetulan saya di tempat yang lain. Saya mohon maaf, maklum saya kan orang penting, sombong, nggak beritahu aja sehingga Pak Toyo saya beritahu, Pak nggak bisa Pak, mohon maaf saya di tempat yang lain. Di sana kan paling sekali saja. Kalau di sini kan saya sudah sering kali bertemu dengan sampean ujar bahasa sampai bosan melihat saya juga. Alhamdulillah perempuan sekarang coba sudah memasuki menuju ke sepertiga yang terakhir. 2/3 sudah kita tinggalkan. Kira-kira bagaimana di Masjid At-Thayyib itu jamaah kita bertambah mundur atau bertambah maju? Apa kemajuan kan? Coba. Makanya sampai istilah permainan apa namanya itu sepak bola itu ada babak penyisian, ada lagi kalau sudah babak semifinal. Nah, kira-kira sampai nanti itu masuk babak final atau cuma dalam babak penyisian saja? Jangan-jangan masuk babak penyisian sudah gugur. Nah kita berupaya masuk babak final dan kita menjadi juaranya. Juaranya apa? Kata Nabi yang sudah saya katakan itu, ketika beliau di atas mimbar saat selesai melaksanakan khutbah Idul Fitri masih di atas mimbar, beliau berdiri, beliau mengucap amin, amin, amin. Sahabat tidak tahu apa yang diamini oleh Rasulullah itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau mengucapkan amin ada apa? Baru Rasulullah menjelaskan, malaikat Jibril datang kepadaku memberitakan sesuatu dari Allah untukku. Apa yang diberitakan? Katanya, wahai Muhammad, apabila umatmu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan sampai akhirnya bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka kalau matinya masuk neraka. Faba'adahullah, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Maka kalau sampai di bulan Ramadan ini sampai memenuhi haknya bulan Ramadan sampai puasa, tidak usah berpikir puasa sampai diterima itu bukan urusan sampai soal diterima dan tidak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagaimana kita berpuasa itu menjaga dari hal-hal yang merusak daripada puasa itu. Maka itu kata Nabi, 4 golongan yang dirindukan oleh jannah ini diperhatikan betul oleh kita. Apakah kita nanti tergolong ini? Yang pertama apa saja? Yang pertama ini yang dirindukan oleh surga itu talil Quran, orang yang senantiasa baca Quran, seperti yang jelaskan beberapa waktu yang lalu. Untuk kita memanfaatkan momentum dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan yang akan datang 1447 Hijriah kita masih diberikan kesempatan? Allahu a'lam. Kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan untuk kita beribadah. Nah, mumpung sekarang masih nyata kita diberikan kesempatan, tinggal kita. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sampai dan saya itu dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita masing-masing, tidak tahu apa-apa. Siapa di sini dulu yang dilarikan dari ibunya sudah bisa minta baju? Ada enggak? Ayo saya tanya. Tidak ada. Mau sampai dan saya aja keluar dari rahim ibu kita tidak tahu kalau kita telanjang bulan. Tidak tahu. Latak lamuna saya. Tapi sampai dan saya itu dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, maka sampai dan saya dipenuhi persyaratannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Itu loh. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, supaya saya dan sampai itu menjadi makhluk hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu masalah. Ketika sekarang saya dan sampai dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu, bagaimana sikap syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Rasulullah memberitahu kepada kita, saking mulianya, saking agungnya bulan Ramadan, tidak ada yang bisa menandingi bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kan Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi itu, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Padahal semuanya itu akan yang membalas hanya Allah. Tapi dipertegas saking mulianya bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini dihadiahkan untuk kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita tidak bahagia mendapatkan hadiah dari Allah? Lalu muncul pertanyaan yang lain, sejauh mana kita mampu memanfaatkan hadiah Allah itu? Jawabannya tergantung kepada kita masing-masing. Nah ini tadi. Nah sampai alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sampai gunakan dan kita gunakan, manfaatkan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tersisa ini jangan sampai disia-siakan. Malam nanti kalau nggak salah sudah memasuki malam yang ke-21. Nah mungkin di masjid kita ini malam ke-21 termasuk malam ganjil yang pertama. Apakah diajarkan itikaf? Wallahu a'lam, saya belum tahu. Malam 23 saya ada di Awal Sarani. Malam 25 insya Allah saya ada di Masjid Pelita. Malam 27 saya ada di Nurul Ilmi. Malam 29 insya Allah ada di Pandawani. Malam 21 kosong untuk iktikafnya. Biasanya melakukan kita mungkin sholat tobat, sholat hajat. Tidak ketinggalan kita melakukan sholat tasbih, itu zikir-zikir memohon ampun kepada Allah dengan mengharapkan kepada Allah supaya kita diberikan namanya ibadah tepat di malam Lailatul Qadar. Dalam Quran disebutkan siapa yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dibanding dengan beribadah 1000 bulan. Tinggal kita. Nah, biasanya dimulai kalau dulu biasa itu jam 2 mulai sholat jam 2 sampai dikit, jam 4 kurang seperempat sampai jam 4 sudah istirahat untuk persiapan sahur. Melatih diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita ajak untuk mendidik diri kita, niat memohon ampun kepada Allah dalam beribadah agar diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dirindukan oleh surga berikutnya itu wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ini dijaga. Puasa-puasa melatih diri supaya lisannya tidak berbicara
mengikuti hawa nafsu. Tapi pembicaraannya bagaimana bisa menjadi pembicaraan yang mengandung ridhonya Allah. Saya tidak menjelaskan kepada satu semuanya tentang bagaimana menjaga lisan, ya tahu sendiri. Lalu yang ketiganya ini mut'imul jihad. Orang yang beri makan terhadap orang yang kelaparan. Bukan orang puasa kelaparan dikasih makan, ya boleh. Ya puasa pas saya kelaparan tuh diberi makan tidak. Orang puasa bisa lapar. Apalagi kalau sudah saya malam tadi itu telur dalam itu belum waktunya buka kan sudah sikit-sikit dengan bupati ikut negara sudah disoroti makanan yang cepat jadi rasanya makan ada lumpia ada apa itu saja itu Masya Allah. Nah, kalau di Madinah itu di Madinah itu yang lihat itu sebelum buka itu sudah dimasak tuh pasti tinggal nunggu nanti waktu maghrib itu bilang tinggal makan ada air ada macam-macam itu di Madinah. Makanya itu kalau sekarang itu orang umroh itu rebutan kalau puasa. Saya melihat kiriman dari teman-teman saya yang itu bukan main orang yang berangkat umroh banyak. Nah saya doakan sampai nanti semuanya bisa umroh semuanya. Tapi tolong ajak saya. Nomor 4-nya yang dirindukan oleh surga itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah itu adalah orang yang menjaga haknya bulan Ramadan, yakni puasa. Nah ini puasa ini, maka itu puasa itu pertama menjadi rukun Islam. Dan puasa itu yang dipanggil hambanya yang beriman. Berarti kalau sampai dan saya menjalankan ibadah puasa, berarti sampai ciri hamba Allah yang beriman. Kan begitu masalahnya. Nah kalau sampai sudah punya ciri sebagai hambanya orang yang beriman, tadi surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 tadi sampai yang insya Allah sudah disediakan surga Firdaus. Itu katanya dalam ayat Al-Kahfi 107 tadi itu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai mengaku beriman kepada Allah, lalu sampai menjalankan perintahnya Allah, karena sampai sebagai orang yang beriman. Puasa diperuntukkan untuk orang yang beriman. Sampai dan saya melakukan puasa itu sebagai wujud keimanan kita. Dilakukannya puasa semata-mata karena Allah, maka Allah menyediakan bagi sampean surga Firdaus. Maka itu kita berharap nanti apabila ditinggalkan puasa bulan Ramadan ini, kita kembali seperti baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Itu ayatnya tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kalau sampai dengan saya pandai menggunakan untuk bersyukur, maka sampai akan bersih kembali. Tapi kalau sampai dan saya mengkufuri kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga saya dan sampai yang jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita tidak tergolong orang yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur diancam oleh Allah akan memberikan azabnya yang sampai dan saya sudah hafal ayatnya. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Sisa-sisa kehidupan kita masing-masing yang masih ada pada diri kita, mari kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita, membuktikan keislaman kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
kelak apabila kita dimatikan oleh Allah, mati kita semuanya masuk dalam golongan orang yang mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin ya mujib wasyari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabas sihat wa abwaabal nikmah wa abwaabal barakah wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.